Jadi kalau ada orang sakit, ya, sebelum dia sakit ada 4 malaikat yang dikirim sama Allah. Yang pertama disuruh nyabut kekuatannya. Dikirim malaikat kedua menarik atau mencabut rasa lezatnya dia dalam menikmati makanan. Terus yang ketiga dicabut cahaya mukanya. Nah, terus dikirim malaikat yang keempat untuk menarik atau mencabut dosanya. Kemudian sakitlah tuh orang. Selama itu pula dosanya dimaafin, kesalahannya diampunin. Nah, pas mau menjelang sembuh, ya malaikat-malaikat tadi disuruh membalikin kepada orang tersebut. Kekuatannya dibalikin, terus rasa lezat makanan dibalikin, cahaya wajahnya dibalikin. Nah, kalau dosa gimana, dibalikin enggak? Nah, terus dia nanya sama Allah, ya Allah ini gimana? Dosa yang banyak banget ya kan, berkarung-karung. Kata Allah, janganlah. Nah, terus malaikat itu bersujud, ya Allah kenapa ini dosa nggak dikembalikan kepada dia? Nah, kata Allah, nggak pantas malaikat. An amuraka, aku memerintahkan kamu antarudda untuk mengembalikan zunubahu akan dosa-dosanya ba'dama setelah aku membuat dia abad payah atau lemah nafsahu akan dirinya fil marodi dalam sakit. Nah, kalau manusia aja rasa ibanya tinggi, gimana aku, kata Allah, sementara aku adalah penciptanya. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Al hadisu adapun hadis as-sabi'u asyara yang ke-17. Ini tentang fadilahnya orang sakit nih. Ya, jadi kalau orang sakit tuh harus senang. Loh, kenapa? Nah nih, An Abi Umamah, dari Abi Umamah Al-Bahili yang bangsa Bahili, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda beliau, Nabi pernah bersabda, idza maridha, ketika sakit, siapa? Al-abdu, seorang hamba, al-mu'minu, yang beriman, amaro, maka memerintahkan, siapa? Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-malaikata, akan beberapa malaikat. Malaikat itu jamak ya, mufradnya malakun, jamaknya malaikatun. Ngapa itu malaikat? An aktubu, untuk menulis mereka. Jika ada seorang hamba yang beriman dia sakit, maka Allah memerintahkan malaikat untuk menulis li abdi, untuk hambanya itu. Ditulis apa? Ahsana ma, yaitu akan kebaikan-kebaikan perkara, karena yang ada atau yang terjadi juga boleh, ya malu, yang mana dia melakukannya, fisihati, di waktu sehat, warohoi, dan di waktu lapang, di waktu luas, ya, waktu dia masih sempat. Nah, jadi orang tuh kalau sakit nggak kehilangan ibadah dia,
Jadi andai kata ada orang dia biasa sholat jamaah, terus sakit, kan dia nggak bisa sholat jamaah tuh, maka tetap dia dapat pahala jamaah. Tuh. Tapi syaratnya tadi ya, dia biasa sholat jamaah. Kita sakit nih, tapi biasa ngaji, datang ke pengajian. Walaupun kita nggak datang ke pengajian, tetap dicatat pahala datang ke pengajian, dapat pahala ngaji. Walaupun kitanya di rumah gitu, atau di rumah sakit misalnya, tetap dapat pahala ngaji. Tuh, bayangin, enak ya. Tapi beneran sakit, bukan tiduran loh. Bukan bolos, bukan sakit beneran. Aduh pusing nih kepala nih, nggak ngaji dulu, ya kan? Jika ngomong misalnya, mah bilangin Pak Ustadz aku nggak ngaji dulu pusing. Pak Ustadz izin Jiko ya nggak ngaji dulu pusing kayak gitu kan. Itu walaupun Jiko di rumah, kita di rumah tetap dapat pahalanya. Tuh, enak nggak tuh? Tapi syaratnya tadi sakit ya, bukan ketiduran. Ketiduran ya kagak. Titik. Wa fi khabarin, dan dalam hadis akhara yang lain, idza marido, ketika sakit, siapa al abdu, seorang hamba, ini hamba laki-laki, al mu'minu, yang beriman, wal ammatu, dan seorang hamba yang perempuan, al mu'minatu, yang beriman. Sama, maksudnya beriman di sini kan laki-laki sama perempuan. Kalau laki-laki mukmin, kalau perempuan mukminat. Ada hamba Allah baik laki-laki maupun perempuan yang dia sakit, ba'atha, maka mengutus siapa? Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilaihi, kepadanya. Mengutus siapa? Arba'atan, akan 4, minal malaikati, dari para malaikat. Mengutus 4 malaikat. Qoblal marodi, sebelum sakitnya dia. Tuh. Jadi sebelum sakit Allah udah ngutus 4 malaikat pada kita. Fayamuru, maka memerintahkan siapa? Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, ahadahum, akan salah satu dari mereka. Dari 4 malaikat tadi, yang pertama diperintahin sama Allah ayakhudha, untuk mengambil, kuwatahu, akan kekuatannya. Belum sakit ya kita ya, maka diambil pelan-pelan kekuatannya, ya kan, lemes, lemah, pilek, nah, ya kan, pusing, diambil kekuatannya sama malaikat tuh yang diperintahin sama Allah. Fayakhuduha, maka dia pun mengambilnya. Si malaikat pertama tadi mengambil kekuatan orang tersebut. Bi amrillahi ta'ala, dengan sebab perintah Allah Ta'ala. Fayada'afu, dan dia pun lemah. Ya, si hamba yang beriman itu kemudian lemah. Aduh, pilek nih saya nih, pusing nih kepala saya. Wa ya'muru, dan Allah memerintahkan asani, akan malaikat yang kedua, ayakhudha, untuk mengambil, ladzat ta'ami, kelezatan makanan, min famihi, dari mulutnya. Malaikat kedua disuruh sama Allah untuk mengambil kelezatan dari mulutnya. Tuh ambil tuh, rasa-rasa, biar dia nggak ngerasain apa-apa. Mulai di mulut deh, ya, pahit, ya kan. Makan asin, makan manis, tetap aja pahit. Nah, mulai diangkat tuh tanda-tanda tuh. Wa ya'muru, dan memerintahkan Allah asalisu, akan malaikat yang ketiga, ayakhudha, untuk mengambil, nura wajhihi, cahaya wajahnya. Sebelum sakit wajahnya terang, cerah. Fayakunu, maka jadilah dia musfiral wajhi, ya, pucat, ya, atau kekuningan wajahnya. Pas sakit pucat, ya, beda kan orang sakit sama sehat mah. Wa ya'muru, dan Allah pun memerintahkan lagi ar-rabi'a, akan malaikat yang keempat. Kan malaikat ada 4 ya. Memerintahkan kemudian Allah malaikat yang keempat, ayakhudha, untuk mengambil,
jami'a dunubihi, akan semua dosanya. Nah ini yang paling enak nih, ambil tuh dosa semuanya, cabut, jangan sampai tersisa. Fayakunu, maka jadilah dia, si orang yang sakit tadi, tohiron, suci atau bersih, anidunubi, dari berbagai dosa, bersih dia dari dosa. Enak banget dengan sakitnya itu. Makanya kalau sakit jangan ngomel-ngomel ya kan, ya udah istighfar aja udah, karena Allah lagi ngurangin dosa-dosa kita. Fa'idha aroda, maka tatkala berkehendak atau berkeinginan siapa Allahu, Allah Ta'ala, ayasfiyahu, untuk menyembuhkannya. Ketika Allah sudah pengen nyembuhin dia, ya'muru, maka memerintahkan siapa Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-malaka, akan satu malaikat, alladzi akhoda, yang telah mengambil, kuwatahu, akan kekuatannya. Berarti malaikat yang pertama ya, malaikat pertama kan ngambil kekuatannya, diperintahin setelah dia sembuh, bi ayadfa'aha, untuk mengembalikannya, balikin tuh kekuatannya, ilaihi, kepadanya, kepada orang yang dulu kamu cabut pas dia mau sakit itu. Wa ya'muru, dan kemudian Allah juga memerintahkan, al malaka, akan malaikat, ya malaikat yang kedua, alladzi akhoda, yang mana dia telah mengambil, ladzata to'ami, akan lezatnya makanan, yang mana dia mengambil rasa ya, jadi nggak bisa ngerasain, bi ayadfa'aha, untuk mengembalikannya, ilaihi, kepadanya. Tuh. Setelah kekuatannya mulai kembali ya, seger lagi, palanya nggak pusing lagi, mulai mulutnya berasa ya, tadinya pahit, wah udah mulai berasa nih, asin, manis ya kan, asam ya. Wa ya'muru, dan kemudian Allah pun memerintahkan lagi, al malaka, akan satu malaikat, malaikat yang ketiga, alladzi akhoda, yang mana dia mengambil, nura wajhihi, cahaya wajahnya, bi ayadfa'ahu, untuk mengembalikannya, ilaihi, kepadanya, balikin cahayanya biar terang lagi. Wow. Makanan udah makan enak, badan udah seger, dikembalikan kemudian cahaya wajahnya, celing. Nah ini hebatnya Allah, sayangnya Allah pada kita. Wala ya'muru, namun tidak memerintahkan siapa Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, al malaka, akan malaikat, malaikat yang keempat gak dibalikin sama Allah, alladzi akhoda, yang mana dia mengambil, dzunubahu, akan dosanya, ayadfa'aha, untuk mengembalikannya, ilaihi, kepadanya. Tuh hebat ya tuh ya, kekuatan diambil, disuruh balikin, dibalikin ya, rasa nikmat makanan diambil pas dia sakit, disuruh balikin, balikin, sekarang udah sembuh dia, dibalikin ya kan. Terus mukanya yang cerah, angkat cahayanya, diangkat cahayanya pas lagi sakit, sekarang balikin, udah sembuh, balikin, terang lagi. Dosanya ya kan, angkat tuh dosanya pas dia sakit, pas udah sembuh kagak dibalikin. Lah kalau pakai hitungan matematika kan harus balikin juga ya, dosa kan balikin lagi gitu ya kan. Kok yang tiga malaikat pertama disuruh balikin, giliran yang malaikat keempat dosanya kagak dibalik. Lo enak banget tuh orang ya kan. Wah, malaikat protes nih ya, malaikat yang keempat protes ya. Tapi ini malaikat yang papan bawah ya, bukan malaikat papan atas. Kalau papan atas tuh Jibril, Mikail, Israfil mah gak pernah protes dia. Nah ini malaikat papan bawah nih ya, sama kayak ketika Nabi Adam diciptakan sama Allah, terus kemudian Nabi Adam diturunkan ke bumi ya. Itu kan malaikat ada yang protes, ngapain bumi dihuni sama makhluk yang dia itu yasfikut dima, bisa menumpahkan darah. Nah,
Maka disebutin sama Allah, anna a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih mengetahui daripada apa yang kamu tidak ketahui. Fayakhiru, maka bersungkur atau tersungkur siapa al malaku, malaikat tadi, malaikat yang keempat ya, lahu pada Allah Ta'ala, sajidan dalam keadaan sujud. Sujud dia. Wah ya Allah, kenapa nih? Kepo dia. Nah, dia mah pengen tahu aja harus sujud. Beda sama kita kan. Nah, kita mah enak bebas sujud kapan aja. Sama kemarin tuh, kayak hewan segala macem makhluk Allah itu kalau mau sujud izin dulu sama Allah. Kalau kita mah kagak, enak bebas manusia mah. Saking Allah senengnya disujudin, disembah sama kita manusia. Fayaqulu, maka berkata dia, si malaikat bertanya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kuna adapun kami itu arba'ata amlakin, ada 4 malaikat, minal malaikati dari beberapa malaikat, fi amrika dalam pelaksanaan atau menjalankan perintahmu. Ya Allah, kita kan satu tim nih 4, ya kan? Lah itu yang 3 kebalikin saya kagak, ini gimana ceritanya? Lah kita satu tim ini, satu grup, ya kan? Ya saya gimana ini? Fa amartahum, maka memberi perintah engkau akan mereka, bi ayyuslimu, untuk mengembalikannya. Mana artinya aslinya menyelamatkannya ya. Tapi maksudnya di sini mengembalikannya. Ya Allah, itu 3 malaikat kau suruh balikin, ma akan apa-apa, akhodu yang mereka telah ambil, minhu darinya. Dia ngambil kekuatan, disuruh engkau balikin. Dia ngambil kelezatan makanan, engkau suruh balikin. Dia ngambil wajahnya yang bercahaya, engkau suruh balikin. Falima, maka mengapa, lam tak murni, tidak engkau perintahkan aku, bi'an adfa'a, untuk aku mengembalikan, ilaihi, kepadanya, ma akan sesuatu, akhadtu yang mengambil aku, minadzunubi, yaitu berupa dosa. Kenapa yang saya nggak engkau suruh balikin ya Allah? Ini berat ini, karungnya ini dosa yang banyak kan? Wow, kayak Sinterklas itu, wow dosa. Banyak banget nih dosa aja ini, loh gimana ini? Berat ini. Fayaqulu, maka berkata siapa? Ar-Rabbu, Rabb, Tuhan. Ya maksudnya Allah. Jalla jalalu, Jalla maha tinggi, jalaluhu maha agung dengan keagungannya. Wahai malaikatku, la yahsunu, tidak pantas. Mana asalnya tidak bagus, nggak pantas malaikat, tidak seyogianya, min karomi, karena kemuliaanku, an amuraka, aku memerintahkan kamu, antarudda, untuk mengembalikan, zunubahu, akan dosa-dosanya, ba'dama, setelah aku membuat dia, abad, ya, payah atau lemah, nafsahu, akan dirinya, fil marodi, dalam sakit. Fayaqulu, maka bertanyalah, nanya lagi, siapa? Al malaku, malaikat tersebut, malaikat yang keempat, malaikat yang disuruh nyabut dosa-dosa orang yang pas lagi sakit ya. Malaikat itu jamak ya, kata tunggalnya itu malak. Jadi yang benar tuh sebetulnya malak Jibril, malak Israfil. Cuman berhubung kata malaikat itu udah diserap ke dalam bahasa Indonesia, ya udah akhirnya jadi tunggal. Dalam bahasa Arab sendiri malaikat itu jamak. Nah, malaikat yang keempat ini ngomong, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ayu syai'in, bagaimanakah perkara ini? Terus dosa-dosanya ini gimana ya Allah? Asna'u, aku memperlakukan, biha, dengannya. Apa yang
harus aku perbuat dengan dosa-dosa yang udah terlanjur saya kerokin ini, udah saya kerokin ini dosanya, udah banyak banget ya Allah. Terus diapain nih dosa-dosanya nih? Si orang yang baru aja sehat ini, dosanya berkarung-karung banyak banget ya kan. Nah ini gimana nih dosanya ya Allah? Apa yang harus saya perbuat? Fayaqulu, maka berfirmanlah lahu kepadanya, kepada malaikat yang keempat. Siapa? Ar-Rabbu, Tuhan, ya Allah maksudnya. Azza wa Jalla, azza maha tinggi Allah, wa Jalla dan maha agung Allah. Terus Allah bilang kepada tuh malaikat, idhab, pergilah kamu, watruha, dan buanglah dia. Maksudnya dosa-dosa yang kamu bawa tadi, buang ke fil bahri, di lautan. Buang tuh ke laut. Wah, akhirnya tuh malaikat pergi ke laut. Watruha, dan buanglah dia, buang dosa, fil bahri, ke lautan. Buang tuh dosa. Fayadhabu, maka pergilah siapa? Al malaku, malaikat tadi. Wayatruhuha, dan kemudian dia pun membuangnya fil bahri, di lautan. Akhirnya itu dosa-dosa dibuang ke lautan. Pergi itu malaikat ke laut. Naik apa Ustaz? Naik speedboat? Enggak lah, terbang malaikat mah. Bisa naik pesawat, naik kapal laut. Namanya Titanic. Dibuanglah kemudian dosa-dosa tersebut. Nah, wayahluku, lalu menciptakan siapa? Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, min tilka dzunubi, dari dosa-dosa tersebut, dari dosa yang dibuang ke laut itu, tamsahan, menjadi kepiting laut. Jadi kepiting fil bahri, di lautan tersebut. Jadi kalau kalian mau lihat dosa-dosa banyak tuh, lihat tuh di lautan. Itu isinya dosa-dosa semua. Makanya orang yang sekitar laut itu lebih condong, lebih senang sama dosa. Kayak di pantai, ya kan? Ya tadi di pantai, ya kan? Orang pada telanjang, ya, pakai sempak doang, kayak bikini, ya kan? Ya itu karena hawa dosanya ngebawa. Nggak ada di pantai gitu kan, maulitan, dulu, kan? Ternyata ya gitu, pada senang-senang pesta pantai, kan? Bakar-bakar ini segala macem. Nah, kemudian Allah ciptakan tuh dari dosa-dosa tadi, dibikin kepiting. Nah, kepiting itu paling dalam ya. Nah, makanya menurut ulama fikih, makan kepiting itu ada dua hukumnya. Ya, satu mengatakan haram, ya, karena kepiting itu bisa hidup di dua alam, terus punya capit ya. Nah, itu salah satu yang membuat haram. Nah, terus yang kedua, secara hakikat lagi, kepiting itu dibikin dari dosa-dosanya manusia. Gitu. Tapi kalau menurut sebagian ulama yang lain, enggak haram, hanya makruh. Ya, karena kepiting enggak hidup di dua alam, dia mah hidup di laut, hidupnya di air. Emang sih dia bisa hidup di darat, tapi kan nggak bisa bertahan lama. Dia sama aja kayak ikan lele. Kalian kalau punya ikan lele tuh taruh aja di ubin, hidup dia. Seharian kagak mati, 2 hari kagak mati, bisa dia bertahan. Tapi kan habitat aslinya bukan darat. Ya, kalau setahun lele di ubin ya mati, ya kan? Karena bukan habitatnya, tapi dia bisa bertahan. Ya. Beda sama yuyu. Nah, yuyu tuh kayak kepiting tuh yang di sawah, rajungan. Nah, itu kayak kepiting tuh. Nah, itu baru dia hidup di dua alam. Dia bisa di darat, bisa di laut. Nah, makanya kalau menurut sebagian ulama tadi, hukumnya tidak haram, hanya makruh. Jadi ada dua pendapat ulama. Nah, kalau Pak Ustadz gimana? Nah, kalau Pak Ustadz mah tergantung. Berhubung selama ini nggak ada yang ngasih, nggak pernah makan. Ya, gitu. Barangkali kalian ngasih, lihat-lihat. Rasanya enak nggak? Kalau enak ya halal gitu ya, boleh. Nah, belum pernah ngerasain soalnya. Ya paling ngerasain itu baby crab, yang kecil-kecil. Nah, itu kan kraus-kraus kayak ikan asin, ya kan? Sama aja, nggak doyan ikan asin itu. Jadi
walawir tahala, dan jika dia pergi ilal akhirati, ke akhirat. Jadi pulang kampung yang benar ke akhirat. Yakhruju, yang mana dia keluar, minat dunia, dari dunia, alias meninggal, tahiron, dalam keadaan suci, minat dunubi, dari berbagai dosanya. Supaya ntar dia kalau meninggal ya dalam keadaan sakit, maka orang tersebut dosanya hilang tuh. Makanya kenapa orang meninggal itu rata-rata diawali sama sakit. Oh Pak Ustadz, kan ada orang tabrakan juga langsung mati di tempat, ya tetap aja sakit juga, ya kan. Dulu pasti ngapain dulu, baru mati, ya kan. Nggak ada nggak ada, ya kan? Pasti ngapain dulu, ya kan. Orang jantungan segala macam yang mati-mati mendadak lah ya, tetap ngerasain rasa sakit. Nah, rasa sakit itulah yang membuat orang sakit itu diampunin dosanya. Allah tuh pengen dia keluar dari dunia, maksudnya meninggal ya, itu dalam keadaan bebas dosa. Makanya kalau kalian sakit, ya udah alhamdulillah ya Allah, berarti engkau masih sayang gitu. Karena kalau Allah nggak sayang sama kita bakal dikasih sehat terus kayak Fir'aun. Fir'aun kan jangankan demam, jangankan pilek, bersin, bangkis itu nggak pernah. Bayangin tuh, asyik gitu ya. Itu kan tanda orang mau sakit ya, entah itu flu, entah itu pilek ya. Itu Fir'aun, itu nggak pernah. Sampai saking dia nggak pernah sakit, nggak pernah bersin, nggak pernah bangkis, ya akhirnya dia ngaku jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Wow. Saking nggak pernah sakit. Ya bukan karena Fir'aun nggak dikasih sakit terus Allah sayang, bukan. Ya, karena ya Allah saking bencinya. Kemarin kalau saya kasih contoh, sama kayak orang datang ngamen ke tempat kita, suaranya kagak enak, lagunya kemana, ya kan? Suaranya kemana, kitanya kemana. Terus kita kasih duit nih 2.000 bang. Apakah ngasihnya kita itu karena kita senang? Bukan, karena kita sebel, suara lo kagak enak gitu, biar buru-buru pergi, ya kan. Nah jadi gitu ya. Justru ketika kita sakit, Allah mengurangi dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Kama qala, sebagaimana bersabda siapa an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huma yaumin wa lailatin, adapun demam sehari semalam. Ada orang kok sakit panas dingin sehari semalam, itu kafaratu sanatin, bisa menjadi pelebur dosa setahun. Tuh. Pak Iva sakit dari hari apa itu? Dari gak masuk. Tanggal berapa? Jumat kemarin ya? Iya berarti seminggu, 7 hari. Berarti 7 tahun. Lumayan. Ya kan sering-seringnya sakit. Jadi 1 hari 1 malam kita sakit, itu ngelebur dosa kita selama 1 tahun. Ya udah tinggal dikali, misalnya kita sakit 3 hari ya, berarti alhamdulillah, berarti 3 tahun dosa kita diampunin sama Allah, dilebur sama Allah. Lah ada orang habis sakit kok besoknya sakit lagi, ya kan? Baru sakit 3 hari nih, berarti kan dilebur dosa 3 tahun ya. Seminggu kemudian sakit lagi. Nah yang kemarin gimana tuh? Itu berarti dosa kemarin belum kelar. Ya, dosa 3 tahun masih banyak, makanya harus dibikin sakit lah lagi gitu maksudnya.